Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Tetap di bimbel pretest PPG untuk persiapannya, video 884 ya, tentang kompetensi pedagogik. Ini untuk semua guru, baik itu guru kelas maupun guru mapel, karena kompetensinya adalah pedagogik. Kalau profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Langsung kita masuk di contoh soalnya di soal yang pertama. Evaluasi yang digunakan benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur atau yang diinginkan. Selalu disamakan dengan ketepatan. Misalnya, untuk mengukur partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran, bukan dievaluasi dengan melihat nilai ketika ulangan, tetapi dilihat juga mulai dari kehadiran, keaktifan, dan sebagainya. Berdasarkan pernyataan di atas, maka termasuk dalam prinsip evaluasi, yaitu prinsip apa? Berkesinambungan, menyeluruh, objektivitas, validitas, atau efektif. Jika kita melihat di sini adalah mengukur apa yang hendak diukur, selalu disamakan dengan ketepatan. Berarti di sini adalah prinsip evaluasi seperti apa? Kita bahas saja gitu ya. Kita mulai dari berkesinambungan. Berkesinambungan atau continue, artinya dilakukan secara terus-menerus. Kalau prinsip menyeluruh itu harus keseluruhan dari aspek berpikir, mulai dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sementara prinsip objektif di sini adalah evaluasi di sini harus dilakukan dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain yang bersifat emosional atau irasional. Apakah itu family, hubungan kekeluargaan gitu ya, tidak terpengaruh sama sekali, harus benar-benar objektif. Kalau prinsip validitas di sini adalah evaluasi yang digunakan benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur atau diinginkan. Artinya valid, berarti jelas pilihan jawaban yang D seperti itu. Next, soal berikutnya nomor 2. Seorang guru berusaha untuk memberikan pembelajaran yang variatif kepada peserta didiknya. Dia ingin seluruh peserta didik berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kegiatan pertama yang harus dilakukan guru agar terpenuhi harapannya tersebut adalah A. Mendata bekal awal yang dimiliki oleh siswa, mempersiapkan rancangan pembelajaran, membuat media pembelajaran yang mendukung, mengumpulkan berbagai sumber belajar, atau membuat penilaian. Fokus di yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah kegiatan pertama. Nah, kegiatan pertama yang harus dilakukan guru agar terpenuhi harapan tersebut. Tentu di sini guru harus melihat. Nah, yang ditanyakan langkah awalnya. Tentu yang harus dilihat adalah kita harus melihat atau mendata bekal awal yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Termasuk di sini adalah gaya belajar siswanya seperti apa. Apakah ada yang bertipe audio, ada yang bertipe visual, ada yang bertipe kinestetik, atau bahkan campuran dari beberapa tipe tersebut. Nah, ini bisa menjadi sebuah langkah awal, kemudian selanjutnya baru disusulah rencana pembelajaran yang memfasilitasi tipe-tipe belajar seperti ini. Jadi langkahnya tentu harus mendata bekal awal, kemampuan awalnya, gaya belajarnya seperti apa, seperti itu ya. Lanjut kita di latihan berikutnya, nomor 3. Seorang anak yang tidak mampu membangun kerjasama dalam kelompok, dia cenderung menguasai forum dan tidak memberi kesempatan kepada teman-temannya. Jika teman lain berhasil mengendalikan diskusi, dia lebih memilih bekerja mandiri. Anak seperti itu bermasalah dalam perkembangan A. Kognitif interaksional, sosial emosional, moral spiritual, sosial kognitif, atau kognitif pengetahuan. Di sini dia tidak bisa membangun kerjasama, artinya ada masalah dalam hal sosialnya. Kemudian jika ada teman yang berhasil mengendalikan diskusi, dia memilih bekerja sendiri. Artinya di sini emosional juga ada masalah di sini. Berarti ini adalah sosial emosional sebenarnya. Jadi kita coba beri penjelasan di sini. Di sini ada 3 sikap dari anak yang merupakan kunci dari soal. Yang pertama adalah cenderung menguasai forum. Yang kedua, tidak memberi kesempatan orang lain. Yang ketiga, tidak
memilih bekerja mandiri ya, lebih suka bekerja mandiri jika orang lain telah mengerjakan atau bisa mengendalikan diskusinya. Jadi di sini adalah ada masalah dalam hal sosial emosional. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 4, cara mengatasi kesulitan belajar seharusnya berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar. Jika kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa, upaya yang dilakukan guru antara lain adalah A. Mengatur tempat duduk, B. Melaksanakan program remedial, C. Menggunakan alat peraga dan media belajar yang tepat, D. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, atau E. Memberikan motivasi untuk semangat mengikuti pembelajaran. Fokus di soalnya di sini. Jadi kunci dalam menjawab soal ini adalah materinya bersifat abstrak, sehingga langkah yang terbaik dilakukan guru adalah membuat pembelajaran tersebut tidak abstrak atau membuat pembelajaran tersebut menjadi nyata. Nah, untuk membuat pembelajaran tersebut menjadi nyata, maka guru harus menggunakan alat peraga maupun media pembelajaran yang tepat, sehingga materi tersebut tidak abstrak lagi dan siswa dapat mengalami langsung. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 5 ya. Ini jangan lupa kerjakan soalnya juga, kita sediakan linknya di kolom deskripsi. Passwordnya Klub Matematika, huruf kecil semua tanpa spasi KLUB Matematika gitu ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ada beberapa pernyataan di sini. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk dalam kompetensi pedagogik guru ditunjukkan oleh nomor berapa? Kompetensi pedagogik. Kalau kita cermati di soal yang di pernyataan yang pertama dulu. Kemampuan guru dalam menguasai. Nah, menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Karena menguasai materi berarti di sini adalah kompetensi profesional, bukan pedagogik. 1 bukan. 2, mengenal karakteristik anak, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, inilah kompetensi pedagogik. 2 termasuk. 3, mampu mengembangkan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Ya, ini juga termasuk kompetensi pedagogik. Yang keempat, menguasai konsep, struktur, metode keilmuan, teknologi maupun seni yang menaungi atau koheren dengan materi pelajar. Di sini berarti kompetensi profesional. Jadi yang termasuk kompetensi pedagogik di sini adalah poin 2 dan 3. Pilihan jawaban yang B seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 6. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa? Nah, di sini KD-nya ini. Indikator pengayaannya seperti apa? Pilihannya A sampai dengan E ini. Kita harus paham bahwasanya indikator kunci, ini indikator kunci dulu ya. Indikator kunci itu levelnya harus sama dengan KD. Nah, yang ditanyakan di soal adalah indikator pengayaan. Indikator pengayaan levelnya harus di atas KD. KD-nya adalah menganalisis, yaitu termasuk C2. Levelnya adalah C2. Kalau kita lihat di sini menjelaskan, kemudian mengklasifikasi, itu termasuk level di bawahnya, LOTS ya. Yang analisis levelnya adalah HOTS. Berarti di sini kita cari yang levelnya juga HOTS. Yang termasuk HOTS adalah C5, yaitu membandingkan peran ekonomi, membandingkan. Ini dengan cara melihat KKO-nya. KKO itu kata kerja operasional ya. B menjelaskan ya. Kalau B menjelaskan itu LOTS ya, C-nya C1 ya. C2 ya menjelaskan, merasionalkan ini juga C2. Mengklasifikasi C1, menyebutkan juga C1. Jadi yang termasuk C5-nya adalah membandingkan seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 7 ya. Berikut ini merupakan poin-poin yang harus diperhatikan pada saat menentukan target KD, kecuali pilihannya adalah A sampai dengan E. Poin-poin yang harus diperhatikan saat menentukan target KD, kecuali. Kita bahas di sini. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan saat menentukan target KD. Yang pertama, tidak mengubah deskripsi pada KD.
Yang kedua adalah memisahkan setiap komponen atau kata kerja yang ada pada KD. Yang ketiga, memisahkan setiap materi pada KD. Yang keempat, memisahkan setiap proses pencapaian. Yang kelima, menuliskan target jika ada kata dan atau menjadi target yang dipisah, ya. Seperti itu. Di sini nomor 7 jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Melihat keterkaitan antara KD dan KI tidak ada di poin ini karena kecuali seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 8. Kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain disebut A. Respect, B. Empati, C. Humble, D. Clarity atau E. Society. Di sini kita akan berikan penjelasan. Di sini mulai dari yang pertama adalah respect. Di sini adalah menghargai orang lain yang menjadi sasaran pesan yang disampaikan, menghargai. Empati adalah menempatkan diri pada kondisi yang dihadapi orang lain. Humble di sini adalah sikap rendah hati atau tidak merasa lebih baik dari orang lain, punya rasa menghargai orang lain. Clarity di sini adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau miskonsepsi gitu ya. Jadi di sini kalau kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain ya pada saat tertentu berarti di sini adalah empati, menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Lanjut di soal berikutnya nomor 9. Pernyataan berikut yang benar adalah pilihannya A sampai dengan E. Kalau kita lihat di sini ada 5 pernyataan di sini. Di antara 5 pernyataan yang benar apa, yang mana gitu ya. Di sini penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Jadi ini 3 tahapnya, jelas pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 10. Pelaksanaan pembelajaran model simulasi diterapkan untuk mengembangkan pemahaman terhadap suatu peristiwa yang mengarah pada keterampilan psikomotorik agar kegiatan lebih bermakna bagi siswa. Dalam model pembelajaran simulasi, peran yang tidak dimainkan guru, melatih, menjadi penengah, mendiskusikan, mendemonstrasikan atau pemeran simulasi. Di sini dalam pembelajaran simulasi ya, guru memainkan peran apa saja. Kita akan bahas di sini yang pertama adalah explaining sebagai pemeran simulasinya. E benar berarti. Yang kedua adalah referring. Di sini mengontrol partisipasi siswa. Artinya di sini bisa juga yang dikatakan sebagai penengahnya ya. Kemudian coaching, guru bertindak sebagai pelatih. Nah, menjadi pelatih, melatihnya. A benar. Kemudian yang keempat adalah diskusi, mendiskusikan. Berarti C juga benar. Yang tidak benar adalah mendemonstrasikan. Pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, demikian video dari kami klub matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berikan kepada kami like, kemudian kolom komentar isi apa sarannya demi perbaikan klub matematika. Silakan dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Terima kasih dan selalu tonton kami di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.